Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Ira Andaini. Pada video kali ini saya akan menceritakan hasil review saya terhadap dua video yang berkaitan dengan public speaking. Untuk itu tetap simak video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Nah, video pertama menceritakan tentang seorang mahasiswi baru dari keluarga sederhana bernama Naila yang bercita-cita menjadi seorang pengacara dan berkuliah di universitas hukum yang paling terkenal di Prancis, yaitu Universitas Prancis. Namun, di hari pertama berkuliah, Naila justru telat hingga akhirnya mendapatkan teguran dari seorang profesor ahli debat, ahli komunikasi, ahli psikologi, serta ahli public speaking yang bernama Pierre. Prof tersebut rasis dan merendahkan ras, agama, fisik, serta penampilan Naila. Tetapi siapa yang sangka, Prof itulah yang justru mengangkat derajat Naila dengan mengikutkannya dalam kompetisi debat dan mengajarkan Naila tentang ilmu komunikasi, ilmu debat, psikologi, dan public speaking. Dalam video tersebut setidaknya terdapat 13 poin penting tentang ilmu debat, komunikasi, psikologi, dan public speaking yang bermanfaat untuk kita ketahui, yaitu yang pertama, berdebat itu ada waktunya. Jadi, kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, jangan fokus pada topik pembicaraannya, tetapi fokuslah pada lawan debat. Yang ketiga, jika ingin mengungkapkan perasaan kita, maka kalimatnya harus menusuk. Yang keempat, sebenarnya manusia tak mendengar menggunakan telinga, tetapi manusia mendengar melalui mata. Jadi mulai sekarang jika ingin didengar, maka belajarlah untuk berpenampilan yang baik. Yang kelima, setiap berbicara 3 kalimat, maka wajib untuk memberikan jeda agar orang lain bisa mencerna kalimat-kalimat sebelumnya. Kita bisa melakukan latihan berbicara sambil menggigit pulpen agar ucapan kita bisa menjadi lebih jelas. Yang keenam, ketika berpidato, kita harus berdiri tegak karena pidato bukanlah dongeng yang hanya didengar suaranya saja, tapi penonton akan mendengar, melihat, dan menilai orang yang sedang berpidato. Jika penampilan orangnya baik, maka pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik pula. Yang ketujuh, ketika kita sedang berbicara dan ada gangguan, maka kita harus bisa tetap fokus dan jangan sampai terpancing oleh gangguan tersebut. Yang kedelapan, dalam berdebat atau berpidato ada setidaknya 6 strategi. Namun dalam video ini hanya dijelaskan satu strategi saja, yaitu strategi angka dan data. Jika kita berbicara panjang lebar tanpa menyebutkan angka, maka omongan kita akan dianggap omong kosong. Tetapi bila disebutkan angka dan ada kata-kata persen seperti 10%, 15%, dan sekian persen, maka dalam hitungan detik ucapan kita akan langsung dipercaya oleh orang lain atau audiens. Yang kesembilan yaitu inti dalam berbicara bukanlah jujur atau bohong, tetapi benar atau salah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berbohong, tetapi sampaikanlah kebohongan dengan cara yang benar. Begitupun kejujuran, agar bisa diterima, maka sampaikanlah kejujuran dengan cara yang benar pula. Yang kesepuluh, dalam debat ada istilah teknik antifrasa, yaitu teknik menggunakan kata-kata berlawanan untuk memancing lawan agar mengatakan kebenaran. Yang ke-11, bagaimana kita bisa membela atau memperjuangkan sesuatu bila kita sendiri tak tahu cara berbicara. Untuk itu, cara berbicara sangat penting dalam kehidupan ini. Yang ke-12, cara agar otak kita tidak ngeblank saat sedang berbicara adalah dengan latihan menyambung kata-kata.
Dan yang ke-13, dalam menghina lawan debat ada seninya. Menghina adalah menjatuhkan psikologi lawan. Jika menggunakan kata kotor, maka kita butuh mengucapkannya berkali-kali sampai lawan terpancing. Tetapi kalau kita menghina fisik atau hal-hal pribadi, maka dalam hitungan detik psikologi lawan pasti akan langsung berubah. Jadi jangan fokus pada kata kotornya, tetapi fokuslah pada psikologi lawan bicaranya. Namun perlu diingat bahwa teknik menghina ini seperti pisau tajam bermata dua. Kita harus berhati-hati, bila digunakan sembarangan bisa berbahaya. Nah, dari cerita Naila dan Prof. Pierre ini sangat menginspirasi dan membuka mata kita bahwa kemampuan berkomunikasi yang baik dapat mengubah kehidupan, sudut pandang, serta pola pikir seseorang, sehingga orang lain tidak bisa dengan mudah merendahkan kita. Dan tidaklah kita berburuk sangka atau membenci sebenci-bencinya kepada seseorang, karena terkadang orang yang kita benci justru dialah yang akan membantu kita menuju jalan kesuksesan. Nah, selanjutnya video kedua menceritakan tentang bagaimana seorang raja Inggris yang mempunyai masalah gagap ketika berbicara di depan umum berjudul King's Speech. Video ini mengisahkan seorang Pangeran Albert yang mempunyai masalah dalam hal berbicara, yaitu gagap. Padahal ia harus memberikan semangat kepada rakyatnya untuk tabah melewati Perang Dunia Kedua yang sudah di depan mata. Untuk mengatasi masalah gagap dalam berbicara, Pangeran Albert sudah melakukan berbagai terapi, namun hasilnya sangat nihil. Pangeran Albert juga sudah hampir menyerah, namun sang istri terus menyemangatinya agar terus berusaha. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Lionel yang merupakan seorang terapis yang dipercaya mampu membantu seseorang mengatasi masalah dalam hal berbicara. Adapun solusi yang dilakukan oleh Lionel untuk membantu mengatasi masalah gagap berbicara Pangeran Albert yaitu: yang pertama, mengadakan perjanjian kepercayaan dan kesetaraan di ruang konsultasi. Hal ini dilakukan agar tidak adanya perbedaan derajat antara Pangeran Albert dan Lionel, sehingga pembicaraan bisa terjalin lebih dekat dan lebih nyaman. Yang kedua, memulai pembicaraan dengan menanyakan masalah pribadi. Lionel terus memancing Pangeran Albert dengan menanyakan masalah-masalah pribadinya yang kemudian membuat Pangeran perlahan dapat berbicara dengan lepas walaupun dengan emosi yang cukup tinggi. Ketiga, melakukan latihan mekanis, yaitu latihan peregangan otot leher sampai melatih diafragma. Latihan ini juga sangat membantu agar badan kita menjadi lebih rileks. Yang keempat, melakukan metode mengumpat. Nah, mengumpat adalah mengeluarkan kata-kata keji disebabkan adanya perasaan marah, kesal, atau jengkel. Walaupun mungkin hal ini dianggap negatif oleh sebagian orang, namun metode ini dapat memancing seseorang agar meluapkan emosi secara spontan. Yang kelima, Lionel selalu mendampingi Pangeran Albert dalam berpidato, dan sebelum berpidato, ia selalu mengatakan kepada Pangeran Albert agar sejenak melupakan semua masalahnya dan berbicara seolah dengan teman sendiri. Nah, beberapa cara sederhana yang dilakukan oleh Lionel tersebut akhirnya berhasil menghilangkan masalah berbicara Pangeran Albert. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah berbicara dapat kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti mempercayai lawan berbicara, menghilangkan adanya perbedaan derajat dengan lawan berbicara, memulai pembicaraan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melakukan latihan mekanis seperti peregangan otot leher hingga latihan diafragma, melakukan metode mengumpat, sejenak melupakan masalah dan berbicara seolah dengan teman sendiri. Nah, itulah tadi hasil review 2 video yang berkaitan dengan public speaking. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya harap kalian semua tidak bosan mendengarkan cerita saya dari awal hingga akhir.
Untuk teman-teman yang penasaran dengan kedua video tersebut, kalian bisa tonton videonya pada link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Saya akhiri dengan satu kata motivasi yang berbunyi, pelajarilah seni berbicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Tetap semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.